Namaku Darla. Umurku 25 tahun. Aku sudah 3 tahun terakhir jadi orang yang percaya. Karena aku sadar kalau hidup ini punya Tuhan, bukan untuk disia-siakan. Walaupun dari kecil aku lahir dari orang tua yang percaya Tuhan, tapi hidupku gak menunjukkan kehidupan orang yang percaya. Justru seringkali aku menganggap bahwa Tuhan itu sebenarnya gak ada. Dan sudah terlalu banyak hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan yang sudah aku lakukan. Hingga suatu saat Tuhan menegurku dengan caranya yang sungguh tidak pernah sedikit pun aku duga. Awalnya, gak pernah sedikit pun terlintas di pikiranku untuk memulai hari dengan bersyukur kepada Tuhan. Dan kalian tahu, hal pertama yang ada di pikiranku waktu terbangun dari tidur, ya kehidupan dunia maya. Ya, media sosial. Scroll, sampai lupa waktu. Rasanya kehidupan di dunia maya ini benar-benar menarik buat aku ikutin. Iya, guys, di masa pandemi seperti ini, kalau kalian mau beraktivitas di luar rumah, selalu patuhi protokol kesehatan ya. Cuci tangan, gunakan masker, dan menjaga jarak. Tetap jaga kesehatan ya. Kalau nggak bisa jaga kesehatan, jaga aku aja deh atau hati kamu. Ih, siap bosku. Gak hanya jadi penonton, gak jarang aku juga ikut nimbrung di kolom komentar. Dan aku memberikan komentar-komentar yang negatif. Meski aku gak kenal sama pemilik akun itu di dunia nyata. Jari-jariku terus mengetik komentar jahat tanpa peduli sama perasaan dan apa yang sebenarnya orang itu alami. Saat itu aku sudah punya seorang kekasih, tapi kami menjalani hubungan yang terlarang. Ya, kami berbeda agama. Aku pikir gak masalah sih, karena kan aku dan dia menjalani hubungan tanpa rasa bersalah. Ya, jadinya kami menjalani hubungan ini dengan santai. Dan aku begitu menyayangi dia. Kami sudah berpacaran selama 3 tahun sejak masih SMA. Sampai hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh pasangan suami istri pun sudah kami lakukan. Karena bagiku hal seperti ini sudah biasa. Apalagi di kalangan anak muda zaman sekarang. Justru nih, kalau nggak ngelakuin hal seperti ini malah dianggap sok suci dan nggak gaul sama sekali. Seperti biasa, aku menjalani semuanya tanpa merasa bersalah karena nggak ada nyawa yang harus aku korbankan.
Sampai suatu hari ketika aku melihat postingan di media sosial, ada satu berita yang mengatakan seorang gadis muda tega membunuh dirinya sendiri akibat tidak tahan dengan komentar-komentar jahat yang ia terima. Dan ternyata gadis tersebut adalah salah satu orang yang pernah aku berikan komentar jahat sebelumnya. Ia berasal dari keluarga broken home. Ia putus sekolah dan tidak punya teman. Untuk mendapatkan perhatian, ia sengaja memposting hal-hal yang mengundang komentar jahat banyak orang. Melihat berita tersebut, pandanganku tiba-tiba kosong. Hatiku terasa seperti tercabik-cabik. Aku gak pernah menyangka hanya dengan sebuah komentar jahat dapat membuat seorang gadis bisa mengakhiri hidupnya sendiri. Tak sadar, aku pun terdiam dan termenung. Entah kenapa, aku benar-benar merasa sangat bersalah pada saat itu. Aku merasa sangat hancur. Dan aku memutuskan untuk bertemu dengan pacarku. Karena bagiku, dia adalah satu-satunya orang yang bisa menjadi tempatku bersandar pada saat itu. Dan aku pun menghubunginya berkali-kali. Tapi nyatanya dia nggak ada. Akhirnya aku berpikir untuk pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diriku. Tapi begitu sampai di sana, hatiku begitu sakit. Aku kecewa. Aku marah. Dalam hatiku berkata, "Ya Tuhan, kenapa hal ini terjadi padaku? Apa salahku Tuhan? Tuhan, sejak kapan aku menyebutkan nama itu? Kenapa nama Tuhan yang tiba-tiba ada dalam pikiranku?" Pikiranku tidak berhenti memikirkan betapa jahat dan kotornya diriku selama ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Namun, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menghampiriku. Ia bertanya, "Berat ya?" Aku hanya terdiam. Kemudian, laki-laki itu berkata, "Jangan andalkan dirimu sendiri. Kamu hanya manusia biasa. Kamu punya Tuhan Yesus."
menangis. Aku tidak peduli walaupun aku sama sekali tidak mengenalnya. Bahkan suaranya saja membuatku merasa tenang. Aku berkata, bagaimana mungkin aku mencari Tuhan dengan keadaan seperti ini? Bagaimana mungkin juga Tuhan mau mendengarkan masalahku? Sedangkan aku selama ini tidak pernah mengenal Dia secara pribadi. Berdoa saja aku tidak tahu caranya. Lalu laki-laki itu mengatakan, Ada satu jalan keluar untuk semua masalah hidupmu ini, tapi dengan syarat, kamu harus percaya dan meninggalkan cara hidupmu yang lama. Jalan keluarnya adalah Tuhan Yesus. Ya, hanya di dalam Tuhan, hidup kita dapat diubahkan. Walaupun tidak mudah, namun akhirnya pasti indah. laki-laki itu memintaku untuk menutup mata dan mengunci tangan, lalu mengikuti ucapannya. Ketika aku membuka mata, laki-laki itu pun menghilang tanpa jejak. Aku pun tidak sempat menanyakan namanya. Namun, sejak saat itu, aku memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku pun memutuskan untuk meninggalkan cara hidupku yang lama. Sejak saat itu, aku mengucap syukur sudah mengambil keputusan ini. Masalah hidup ini selalu berdatangan. Karena itu, dalam hidup ini, kita sering merasa Tuhan itu tidak ada. Tapi, kalian harus tahu, dalam hidup ini ada begitu banyak proses yang pasti kita akan hadapi. Dan saat kita mengambil komitmen untuk menerima Tuhan, artinya kita harus selalu haus akan firman Tuhan dan tidak berhenti berusaha menjadi pribadi yang lebih mengenal Tuhan Yesus. Dan aku yakin ketika kita bersama Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, pasti ada jalan keluarnya. Ini aku, Darla, dan ini ceritaku. Tuhan Yesus memberkati.